Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menanggapi satu pertanyaan, satu permasalahan mengenai perkawinan siri, di mana seorang wanita yang baru diceraikan secara agama atau ditalak secara agama oleh suaminya, kemudian juga sudah ditinggal suaminya dan tidak dinafkahin, tapi belum diproses secara pengadilan atau perceraiannya belum melalui putusan pengadilan. Kemudian menikah dengan laki-laki lain. Nah, bagaimana hukumnya kira-kira kalau seperti itu? Dan apakah si yang bertanya ini laki-laki ya, apakah berdosa kalau menikahin wanita yang baru ditalak secara agama tapi belum diurus perceraiannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya di sini sebagai orang hukum, sebagai penyuluh hukum, tentu saya akan menanggapinya secara hukum terlebih dahulu. Pertama di mana seorang perempuan meskipun sudah dicerai atau ditalak secara agama, katakanlah sah secara agama, tetapi di dalam hukum Indonesia proses perceraian yang sah secara negara itu harus melalui proses pengadilan. Ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam, di mana perceraian yang sah adalah harus dilakukan di depan hakim atau di depan pengadilan. Apabila kemudian nanti keluar putusan dari pengadilan, maka itu sudah sah secara agama dan secara negara seperti itu. Apabila baru dicerai secara agama, tentu secara undang-undang itu belum sah, belum sah. Artinya secara undang-undang negara, wanita yang seperti itu statusnya masih sebagai suami dari yang mentalak tadi itu, karena belum ada putusan dari pengadilan agama. Nah, tetapi yang terjadi di masyarakat, kemudian dia menikah, atau laki-laki yang tahu wanita yang seperti itu belum proses pengadilan menikahi. Nah, bagaimana kira-kira hukumnya? Nah, sekarang kembali, kalau secara undang-undang tentu belum boleh, karena dia statusnya masih sebagai suami yang lama gitu. Itu belum boleh. Sebelum keluarnya akta cerai dari pengadilan agama, maka dia statusnya masih sebagai istrinya dari suami yang lama, belum boleh menikah gitu. Maka apabila menemui hal seperti ini, tentu harus berhati-hati sebagai laki-laki. Tidak boleh dia menikahin si perempuan ini meskipun secara siri. Karena gini, saya sebagai orang hukum tentu tidak merekomendasikan untuk menikah siri, karena menikah siri ini banyak dampaknya, dan biasanya adalah dampaknya pada perempuan seperti itu. Nah, kemudian kalau saran saya, kalau ada kasus seperti ini, seharusnya si perempuan ini dengan didorong oleh si calonnya untuk segera mengurus terlebih dahulu, mengurus gugat cerai ke pengadilan. Maka setelah keluar gugat cerai, keluar putusan akta cerainya, maka sudah boleh menikah. Nah, apakah berdosa gitu? Tentu saya tidak berani mengatakan ini berdosa atau tidak, karena memang saya melihatnya secara hukum. Maka orang yang menikahkan siri ini juga bertanggung jawab terhadap mengapa dia berani menikahkan seorang istri yang belum secara resmi perceraiannya melalui pengadilan, tapi baru secara agama. Tentu dia harus bertanggung jawab apa alasannya dia berani menikahkan seperti itu, karena secara undang-undang memang belum boleh seperti itu. Nah, kemudian apakah berdosa itu ya? Akan berdosa kembali ya? Apakah berdosa?
Nah, karena gini, saya sendiri tidak merekomendasikan untuk menikah siri ya, karena nikah siri ini tadi banyak mudaratnya. Untuk itu, kalau ada kejadian di sini, saya sebagai orang hukum tentu tidak berani melegalkan meskipun hanya pernikahan siri. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kalau ada hal seperti ini tentu jangan dinikahkan dulu seorang wanita seperti itu, tapi dibantu proses perceraiannya, proses gugatannya, perceraiannya, baru nanti setelah putus kemudian nanti dinikah. Nah, misalnya harus memaksa menikah. Nah, menikah karena dianggap sudah sah secara agama. Tentu ini bakal panjang efeknya ya, dampaknya. Misalkan kalau sampai punya anak. Kalau punya anak nanti ini, anak ini tentu ketika membuat akta kelahiran, dia dalam hal ini perkawinannya secara undang-undang belum selesai, maka dia akta kelahirannya paling hanya bisa ada nama ibunya dan anaknya, sementara ayahnya dari pernikahan siri ini tidak bisa, karena juga tidak ada buku nikahnya seperti itu. Nah, ini dampaknya akan panjang kalau ada wanita yang beragama kemudian dinikahin gitu. Kalau dia yakin secara agama, mungkin kalau tidak punya anak masih agak mending ya, dampaknya. Tapi kalau punya anak nanti dampaknya panjang gitu. Oke, kira-kira seperti itu jawabannya, tanggapannya. Intinya bahwa secara undang-undang tentu belum boleh ya ada seorang perempuan yang baru terlaksana agama dinikahin karena statusnya dia masih istri orang itu secara undang-undang. Nah, makanya segera diproses gugat atau melakukan gugatan cerai ke pengadilan agar secepatnya selesai dan bisa dinikah secara resmi oleh orang lain. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, agak panjang bahasanya. Memang ini sering terjadi dan harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.